Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andri Yuda Santika, Amelia Putri Cahya, dan Richardson Siregar akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan servant. Baik, langsung saja di sini materi yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan pelayan menurut Robert X. Greenleaf. Kepemimpinan pelayan atau servant adalah paradigma yang mengubah cara kita memandang untuk memperhatikan kepemimpinan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam bukunya yang berjudul The Servant as Leader. Greenleaf adalah seorang mantan wakil presiden Amerika Telephone and Telegraph Company yang membawa gagasan bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan terlebih dahulu sebelum menjadi pemimpin. Menurutnya, servant leadership berasal dari pemahaman alami bahwa mereka yang ingin melayani haruslah melayani terlebih dahulu. Artinya, kesadaran akan panggilan untuk melayani muncul sebelum pemikiran untuk memimpin. Ini adalah sebuah konsep yang menggugah kita untuk melihat kepemimpinan bukan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai panggilan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Dalam praktiknya, seorang pemimpin yang mengikuti servant leadership memiliki orientasi yang kuat untuk menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan pengikutnya sebagai prioritas utama. Mereka bukanlah pemimpin yang memerintah dari atas, tetapi mereka berada di antara pengikutnya, membimbing, mendorong, dan mendukung mereka dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan pelayan memperkuat hubungan antara pemimpin dan pengikut, menciptakan lingkungan yang memungkinkan kolaborasi dan kepercayaan timbal balik, di mana seorang pemimpin yang menganut konsep ini akan mendorong partisipasi aktif, mendengarkan dengan empati, dan memahami kebutuhan individu dalam timnya. Mereka tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga fokus pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi para pengikutnya. Salah satu aspek kunci dari servant leadership adalah kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan kolektif, di mana seorang pemimpin yang baik dalam konsep ini akan selalu mempertimbangkan dampak keputusan dan tindakannya terhadap orang lain dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kesejahteraan bersama. Yang kedua di sini ada kepemimpinan pelayan menurut Spears. Kepemimpinan pelayan merupakan konsep yang tidak hanya diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970, tetapi juga diperluas dan dikembangkan lebih lanjut oleh Larry C. Spears atau mantan CEO dari Greenleaf Center for Servant Leadership. Spears menegaskan 10 karakteristik utama dari kepemimpinan pelayan, yang menjadi fondasi bagi praktik kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan dan pertumbuhan individu. Pemimpin pelayan mengutamakan pelayanan dalam segala aspek kehidupan dan kepemimpinan mereka. Mereka melihat pelayan sebagai panggilan utama dalam memimpin dan memahami pelayan, bukan hanya tugas atau tanggung jawab, tetapi menjadi inti dari identitas dan tindakan seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan pelayan. Kepemimpinan pelayan atau servant leadership adalah sebuah paradigma kepemimpinan yang menekankan pada pelayanan dan pengabdian kepada orang lain. Konsep ini menyoroti pentingnya dalam mengutamakan kebutuhan dan pertumbuhan pengikut serta membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Dalam perkembangannya, kepemimpinan pelayan menjadi landasan bagi pembangunan hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan penuh rasa hormat. Seorang pemimpin yang menganut konsep kepemimpinan pelayan tidak hanya memandang dirinya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelayan terlebih dahulu. Mereka memposisikan kebutuhan dan kesejahteraan pengikut sebagai prioritas utama dengan tujuan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Karakteristik kunci dari kepemimpinan ini mencakup menghargai manusia, di mana pemimpin pelayan memperlakukan setiap individu dengan hormat dan penghargaan, serta pemberdayaan pengikut, di mana mereka memberikan dukungan, bimbingan, dan peluang bagi pengikut untuk berkembang dalam mencapai potensi mereka. Berikutnya ada mengenai model perilaku dan fokus utama dari pemimpin pelayan dalam 4 fase.
Fase pertama yaitu pengembangan karyawan atau employee development, di mana pada fase pertama ini akan fokus utama pemimpin pelayan adalah membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi individu karyawan, serta memberikan peluang pengembangan profesional yang sesuai. Pemimpin pelayan juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun, serta menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan cara ini, karyawan merasa dihargai dan didukung dalam pertumbuhan karir mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pekerjaan. Yang kedua, ada fase penciptaan nilai tambah bagi pelanggan atau value added for customer. Pada fase kedua, fokus bergeser kepada pelanggan, di mana pemimpin pelayan ini berupaya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan mendalam. Mereka mengembangkan produk dan layanan yang secara khusus memenuhi kebutuhan dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Dengan membangun hubungan yang langgeng, menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, di mana pemimpin pelayan memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai dan diprioritaskan. Lalu yang ketiga, ada fase terciptanya kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, di mana pada fase ketiga ini berfokus pada pengukuran dan peningkatan kepuasan pelanggan. Pemimpin pelayan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi pelanggan serta terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Mereka juga berfokus pada membangun loyalitas pelanggan dan mempromosikan advokasi pelanggan di mana pelanggan yang puas menjadi duta merek yang kuat. Dan fase terakhir atau fase keempat yaitu keberhasilan perusahaan yang berkesinambungan atau sustainable business success, di mana pada fase ini akan mencapai keberhasilan perusahaan yang berkesinambungan. Pemimpin pelayan bekerja untuk mencapai tujuan bisnis yang strategis, meningkatkan profitabilitas, dan mendorong pertumbuhan. Mereka berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Semua ini dilakukan sambil memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip pelayanan dan pemberdayaan. Selanjutnya di sini ada model APP atau autokratik, paternalistik, dan pelayan. Dapat dilihat di sini ada tabel yang menunjukkan perbedaan antara tiga model tersebut. Yang pertama ada autokratik. Autokratik adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu mengambil keputusan secara independen tanpa melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin memiliki otoritas penuh dan mengendalikan seluruh aspek operasional serta strategis. Model ini sangat efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan untuk menghindari kebingungan dan memastikan tindakan yang segera. Namun, gaya ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan rendahnya motivasi di antara anggota tim jika digunakan secara berlebihan karena kurangnya partisipasi dan penghargaan terhadap pendapat mereka. Yang kedua, ada paternalistik. Pendekatan paternalistik mengkombinasikan elemen otoriter dengan perhatian besar terhadap kesejahteraan anggota tim. Pemimpin bertindak sebagai figur ayah yang peduli, memberikan bimbingan dan perlindungan sambil tetap memegang kendali komunikasi. Dalam model ini terlebih dahulu terbuka dibandingkan dengan model autokratik, memungkinkan pemimpin untuk mendengar kebutuhan dan kekhawatiran anggota tim. Gaya ini dapat menciptakan loyalitas dan rasa aman di kalangan anggota timnya, tetapi juga dapat menghambat kemandirian dan inovasi jika pemimpin terlalu protektif atau mengontrol. Yang ketiga ada pelayan, di mana pada model pemimpin pelayan akan berfokus pada pelayanan kepada orang lain sebagai prioritas utama. Pemimpin ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota tim dan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan. Pendekatan ini menekankan empati, mendengarkan, dan pengembangan pribadi serta profesional anggota tim. Pemimpin pelayan berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua orang, memotivasi melalui dukungan dan pengakuan daripada kontrol. Gaya ini dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas tim serta membangun budaya organisasi yang inklusif dan kolaboratif. Selanjutnya, di sini ada karakteristik kepemimpinan pelayan menurut Lady Spears. Yang pertama ada mendengarkan, di mana pemimpin pelayan harus belajar mendengarkan secara aktif dan merasa seperti orang lain. Yang kedua ada empati, di mana pemimpin pelayan berusaha untuk merasa empati dengan orang lain dan merespon dengan cara yang sama.
Yang ketiga ada penyembuhan, di mana pemimpin pelayan itu menyadari bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membantu orang lain dalam proses penyembuhan psikologis dan spiritual. Lalu ada penyadaran, di mana pemimpin pelayan membantu orang lain mengidentifikasikan masalah dan solusi. Kemudian ada persuasi. Untuk hal ini, untuk membujuk orang lain, pemimpin pelayan lebih cenderung menggunakan persuasi daripada kekuatan. Selanjutnya ada karakteristik konseptualisasi di mana pemimpin pelayan memiliki kemampuan untuk melihat ke depan dan mempertimbangkan apa yang mungkin. Selanjutnya ada peramalan, yaitu pemimpin pelayan memiliki kemampuan untuk meramalkan hasil. Selanjutnya ada pengabdian, di mana pemimpin pelayan benar-benar memperhatikan kebutuhan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Kemudian ada komitmen untuk membantu orang lain yang berkembang. Hal ini, pemimpin pelayan berkomitmen untuk membantu orang lain berkembang secara profesional, pribadi, dan spiritual. Dan yang terakhir ada membangun komunitas, di mana pemimpin pelayan berusaha membangun komunitas bersama orang-orang yang layak mereka layani. Kemudian di sini ada spokesperson atau juru bicara. Spokesperson atau juru bicara merupakan hal yang sangat penting dalam kepemimpinan pelayan, di mana juru bicara harus memiliki kemampuan untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan orang yang dilayani, bukan kepentingan pribadi mereka sendiri. Ia harus memahami kebutuhan, keinginan, dan pandangan orang yang dipimpinnya. Untuk menyampaikan pesan dengan jelas, persuasif, dan mudah dipahami, juru bicara harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, baik secara lisan maupun tulisan. Seorang juru bicara harus jujur dan bersedia memberikan klarifikasi jika dibutuhkan. Selain itu, juru bicara harus siap membela dan memperjuangkan kepentingan klien dan berani mengambil posisi jika diperlukan, menyuarakan kritik atau keberatan, dan yang terakhir, seorang juru bicara kepemimpinan pelayan harus mampu mendorong pelayan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Juru bicara dapat berfungsi sebagai perantara yang efektif antara mereka yang dilayani dengan pemimpin yang sesuai dengan ciri-ciri ini. Kemudian ada karakteristik pemimpin pelayan dan organisasi yang sehat menurut Dr. Jim Lau. Yang pertama ada pengembangan individu, yaitu peningkatan dan pemberdayaan individu dalam organisasi yang merupakan fokus utama bagi pemimpin pelayan. Yang kedua ada keterbukaan dan keterikatan, yang merupakan di mana pemimpin pelayan membangun hubungan yang kuat dengan anggota organisasi dan bersikap terbuka. Yang ketiga ada pemberian pelayan, yaitu pemimpin pelayan memiliki keinginan untuk melayani dan memberi daripada hanya menerima. Yang keempat ada otentisitas, yaitu pemimpin pelayan asli dan konsisten dalam tindakan dan pernyataan mereka. Selanjutnya ada pengarahan, yaitu pemimpin pelayan memberikan bimbingan dan pengarahan yang jelas kepada organisasi. Dan yang terakhir, kepercayaan, yaitu pemimpin pelayan menciptakan dan mempertahankan kepercayaan dalam organisasi. Karakteristik organisasi yang sehat. Pertama, yaitu nilai-nilai yang jelas, yaitu organisasi memiliki nilai-nilai yang jelas dan disepakati. Kedua, pengembangan individu, yaitu merupakan organisasi berkonsentrasi pada pengembangan dan pemberdayaan individu di dalam organisasi tersebut. Ketiga, kepemimpinan yang mengilhami, yaitu adanya kepemimpinan yang mengilhami dan memberi teladan di organisasi tersebut. Ada pelayanan, di mana organisasi memiliki semangat untuk membantu dan memberi. Kemudian ada keterbukaan komunikasi, yaitu komunikasi dalam organisasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan yang terakhir ada rasa keterikatan, yaitu organisasi memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik. Selanjutnya di sini ada karakteristik pemimpin pelayan menurut Kathleen Peterson. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Kathleen Peterson pada tahun 2003, ada beberapa karakteristik penting dari pemimpin pelayan. Yang pertama, kasih sayang, merupakan pemimpin pelayan sayang dan peduli terhadap orang yang dipimpinnya. Mereka menunjukkan perhatian yang tulus dan kepedulian kepada bawahannya. Kedua, ada kerendahan hati, yaitu pemimpin pelayan rendah hati dan tidak sombong. Mereka menerima kekurangannya dan ingin belajar dari orang lain. Yang ketiga, ada altruisme, di mana pemimpin pelayan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri.
Karakteristik selanjutnya yaitu visi. Pemimpin pelayan memiliki visi yang jelas dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Mereka juga dapat menjelaskan tujuan dan jalan organisasi. Karakteristik selanjutnya yaitu kepercayaan. Hal ini merupakan membangun kepercayaan di antara pemimpin dan organisasi, dan mereka setia dan dapat diandalkan. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan, yaitu pemimpin pelayan memberdayakan anggota organisasi dan mendorong bawahannya untuk berpartisipasi aktif. Karakteristik pemimpin pelayanan sejati. Pemimpin pelayanan sejati merupakan mereka yang memprioritaskan kebutuhan serta kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Seorang pemimpin pelayan akan memimpin dengan kerendahan hati, empati, dan fokus untuk membantu orang lain berkembang. Baik, di sini ada beberapa karakteristik kepemimpinan pelayanan sejati. Yang pertama ada disiplin dan bertanggung jawab, di mana seorang pemimpin memiliki tugas untuk menegakkan kedisiplinan. Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Pemimpin pelayanan sejati akan memikul dan melakukan tanggung jawabnya dengan penuh ke lapangan. Selanjutnya ada fokus pada orang lain, yaitu pemimpin pelayan sejati akan selalu memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Mereka tentunya memahami dengan baik bahwa tujuan utama kepemimpinan itu untuk melayani dan memberdayakan orang lain agar mereka memiliki potensi yang berkualitas. Kemudian ada rendah hati, yaitu mereka yang merupakan pemimpin pelayan sejati tidak akan terobsesi dengan status, kekuasaan, ataupun pengakuan. Mereka akan fokus dengan memberikan kontribusi yang positif dan membantu orang lain. Selanjutnya ada empati. Pemimpin pelayan sejati memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Mereka juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang orang lain dan membangun hubungan dengan orang lain yang didasarkan rasa saling percaya dan pengertian. Selanjutnya ada mendengarkan aktif, yaitu mereka akan menjadi seorang pendengar yang aktif dan memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Selain itu, mereka juga berusaha memahami apa yang dikatakan dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian ada bersyukur dan menghargai, di mana pemimpin pelayan sejati akan selalu menghargai dan berterima kasih atas segala kontribusi yang anggotanya berikan, dan juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa melayani dan membantu orang lain. Kemudian ada menginspirasi orang lain, yaitu pemimpin pelayan akan membimbing dan mengarahkan pengikutnya agar bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian pemimpin pelayan sejati bisa membangun semangat dan motivasi orang lain untuk bisa berkembang dan mencapai potensi terbaik. Yang terakhir ada meninggalkan jejak positif dan berani bertindak. Hal ini dapat dimulai dengan memperakasai dan mengambil inisiatif. Seorang pemimpin sejati harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya. Selain itu, mereka harus mampu menjadi seorang perintis agar bisa membuat perbedaan yang nyata. 6 faktor penghambat pemimpin pelayan menurut Barry Foster. Dalam buku karya Barry Foster, ia mengidentifikasikan terdapat 6 faktor yang dapat menghambat perkembangan dan efektivitas dari seorang pemimpin pelayan. Pertama yaitu ada egoisme. Egoisme yaitu keadaan ketika pemimpin lebih memusatkan perhatian pada kepentingan dan ambisi pribadi dibandingkan dengan kepentingan tim. Sikap ini tentunya sangat menghambat kemampuan pemimpin untuk bisa benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain. Lalu yang kedua yaitu inability to delegate, di mana ketidakmampuan mendelegasikan, yaitu pemimpin yang tidak mau mendelegasikan atau tidak mampu untuk mendelegasikan tugas kepada anggotanya akan menghambat pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri anggota tim. Hal ini juga akan menyebabkan pemimpin mengambil banyak tanggung jawab sendiri. Yang ketiga ada lack of vision atau kurangnya visi, yaitu salah satu ciri menjadi seorang pemimpin yaitu harus memiliki visi yang jelas dan bisa menjadi inspirasi untuk masa depan. Namun apabila visi ini tidak disusun dengan baik, maka akan menghambat kemampuan pemimpin karena pada dasarnya visi merupakan fondasi awal. Kemudian ada inability to manage conflict atau ketidakmampuan mengelola konflik, di mana pemimpin yang tidak mampu mengelola konflik dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis dan tidak produktif. Pemimpin seharusnya mampu menjadi penengah apabila terjadi perselisihan dan bisa menyelesaikannya dengan adil dan bijaksana.
Lalu ada lack of self-confidence atau kurangnya kepercayaan diri, yaitu pemimpin pelayan perlu memiliki tingkat percaya diri yang positif. Kurangnya kepercayaan diri ini dapat berakibat pada keraguan terhadap hasil pengambilan keputusan dan penginspirasian orang lain. Yang terakhir ada inkonsistensi atau tidak konsisten, yaitu ketidakkonsistenan dapat menyebabkan rusaknya rasa kepercayaan pengikut terhadap pemimpin serta kredibilitas pemimpin. Foster mengatakan bahwa konsistensi dalam kata dan perbuatan merupakan hal yang utama untuk membangun kepercayaan dalam hubungan kepemimpinan. Kepemimpinan pelayanan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan pelayanan dapat memperkuat dan memperkaya pendekatan konsep kepemimpinan kepelayanan. Yang pertama ada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini menekankan terkait kerohanian atau spiritual seorang. Artinya, sila ini mengajarkan betapa pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kepemimpinan. Pemimpin pelayan akan menunjukkan integritas, kejujuran, serta komitmen terhadap nilai-nilai spiritual. Selain itu, mereka juga akan mencerminkan ketaatan pada etika yang kuat. Yang kedua, atau sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, sikap saling menghormati dan menghargai martabat setiap individu tertanam pada diri pemimpin pelayan. Pemimpin pelayan akan menunjukkan empati, perhatian, dan keadilan terhadap semua anggota tim, memperlakukan mereka dengan hormat dan setara. Sikap ini bisa ditujukan oleh pemimpin dengan cara membangun hubungan yang kuat dengan tim. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menekankan pada persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada. Pemimpin servant akan mendorong kerjasama, kolaborasi, dan menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis yang mana semua bisa saling dihargai dan dihormati. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Artinya seorang pemimpin pelayan harus menggunakan pendekatan partisipatif yang lebih melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan pendapat ataupun masukan yang disampaikan tim. Pemimpin pelayan harus lebih banyak melibatkan anggota timnya untuk bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya bersama-sama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini menegakkan keadilan dan kesetaraan sosial, di mana seorang pemimpin harus bisa memastikan bahwa semua anggota tim mendapatkan perlakuan yang sama. Pemimpin pelayan akan berusaha untuk memberdayakan timnya untuk bisa mencapai potensi mereka. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pemimpin pelayan merupakan dua hal yang saling melengkapi dan memperkuat arti nilai-nilai tersebut. Pemimpin pelayan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa menciptakan sebuah organisasi yang lebih efektif, adil, dan sejahtera. Kesimpulan, kepemimpinan pelayan atau servant leadership merupakan gaya kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadinya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam bukunya yang berjudul The Servant as Leader. Model perilaku pemimpin servant memiliki 4 fase, yaitu fase pengembangan karyawan, penciptaan nilai tambah, kepuasan pelanggan, keberhasilan perusahaan atau organisasi. Begitupun dengan pendekatan yang ada dalam gaya kepemimpinan servant ini, ada yang melakukan pendekatan dengan autokratik, paternalistik, dan pelayan. Karakteristik dari pemimpin servant ini beberapa di antaranya yaitu ia bisa menjadi pendengar yang baik, memiliki empati, konseptual, dan berkomitmen untuk bisa membantu orang lain. Selain itu, ada pun beberapa faktor penghambat yang bisa muncul dalam diri pemimpin servant yaitu egoisme, ketidakmampuan dalam mendelegasikan tugas, tidak mampu mengelola konflik dengan baik, tidak percaya diri, dan tidak konsisten. Pemimpin servant dinilai akan berhasil menciptakan sebuah organisasi yang efektif, adil, dan sejahtera apabila mereka menerapkan kelima nilai Pancasila. Listen Learn. Dalam mempelajari konsep kepemimpinan pelayan, mahasiswa APN dapat memahami pentingnya mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan orang lain dalam kepemimpinan. Kepemimpinan pelayan mengajarkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu tidak diukur dari kekuasaan atau prestasi pribadi, tetapi dari seberapa besar mereka dapat memberdayakan
dan memfasilitasi pertumbuhan anggota tim mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti empati, mendengarkan, dan keadilan sosial, mahasiswa APN dapat menjadi pemimpin yang lebih responsif dan bertanggung jawab, mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Penerapan nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia dalam kepemimpinan pelayan juga memperkuat komitmen moral dan etis dalam melayani masyarakat luas yang merupakan esensi dari tugas seorang pelayan publik. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.